Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di Ivan Herian Channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pengalaman ketika mengikuti PPG. Pada video kemarin kita sudah sampai pada tahap yang dua, pendalaman materi, yang 2B, penyusunan materi ajar. Nah, sekarang setelah 2B ini selesai, maka kita akan mendapatkan menu baru, yaitu 2C, analisis materi ajar pedagogi. Kalau kita melihat jadwal di pendalaman materi, nah ini itu pendalaman materi ini dilakukan dalam waktu 13 hari efektif. Jadi untuk 2C, analisis materi ajar pedagogi ini adalah hari ke 7 kalau tidak salah. Kita hitung coba ya Bapak Ibu ya. Untuk pendalaman materi hari pertama itu kita akan melakukan orientasi. Kemudian pendalaman materi hari kedua adalah analisis materi ajar yang dilakukan selama 6 hari, berarti 7 hari. Kemudian 2B itu berarti hari ke-8. Di 2B penyusunan materi ajar ini dilakukan selama 2 hari, berarti hari ke-8 dan hari ke-9. Nah, berarti untuk 2C itu adalah hari ke-9 ya. Hari ke-9 di pendalaman materi. Nah, kegiatannya adalah yaitu di pendalaman analisis materi ajar pedagogi ini Bapak Ibu, ini dilaksanakan dalam waktu 3 hari ya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan yaitu membahas modul pedagogi. Nah, setelah kemarin kita di 2A ini kita membahas modul profesional, kemudian di 2C yang kita bahas adalah modul pedagogi. Di modul yang kita download kemarin bahwa modul pedagogi itu ada 3 ya Bapak Bu. Jadi nanti di 2C ini 3 modul tersebut akan dibahas selama 3 hari, yaitu 1 hari 1 modul. Nah, sedangkan tugas di LMS antara lain seperti ini di LMS. Tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Di sini ada 3 logo Google Meet, itu 3 hari dalam menerangkan tentang modul pedagogi. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, di samping penjelasan modul pedagogi, nanti juga ada tugas-tugas lain yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, saya jelaskan ini satu persatu. Pertama yang 2C1, pengantar pembelajaran modul pedagogi, yaitu adalah pertemuan pertama untuk pembahasan modul pedagogi. Kegiatannya hampir sama ketika Bapak Ibu melakukan penjelasan pada modul profesional yang selama 6 hari itu. Jadi masih hampir sama seperti itu, penjelasan, tanya jawab, diskusi, dan nanti mungkin ada penugasan-penugasan tambahan dari dosen. Nah, kemudian di sini di 2C2 ini ada gambar folder. Masih harus Bapak Ibu ingat, kalau gambar folder itu berarti adalah materi yang harus di-download. Nah, nanti materi ini yang akan diterangkan oleh dosen ketika pengantar pembelajaran modul pedagogi. Kemudian di 2C3 ini adalah review, klarifikasi, dan konfirmasi modul pedagogi. Jadi karena tadi ini 3 hari ya Bapak Ibu, 3 hari pelaksanaannya, maka antara dari 2C3 sampai 2C berapa ini nanti, sampai 2C8 ini dalam 3 hari itu harus selesai dikerjakan. Misalkan hari pertama Bapak Ibu mengerjakan sampai 2C4 atau 2C3, nanti hari kedua dilanjutkan 2C5, 2C5 atau nanti hari ketiganya 2C7 dan 2C8. Jadi selama 3 hari itu yang penting semua checklist ini harus tercentang. Tapi diusahakan harus sambil
satu persatu dikerjakan Bapak Ibu. Jadi jangan diborong semuanya dikerjakan di hari ketiga, nanti malah Bapak Ibu sendiri yang akan kerepotan. Jadi satu hari mengerjakan dua atau satu gitu. Tapi juga jangan langsung semua juga kurang bagus Bapak Ibu. Misalnya hari pertama langsung dikerjakan semua itu juga kurang sesuai dengan jadwal, nanti malah jadi bertahap saja, satu hari satu checklist atau dua checklist, nanti hari kedua berikutnya kerjakan satu lagi, hari ketiga dikerjakan satu lagi, begitu Bapak Ibu. Nah sekarang satu persatu akan saya lanjutkan. Di 2C3 ini isinya adalah review, klarifikasi, dan konfirmasi modul pedagogi. Logonya diskusi, berarti seperti biasa Bapak Ibu diminta membuat topik diskusi dan mengomentari topik punya teman. Di sini petunjuknya, dari 4 modul pedagogi yang telah dipelajari, materi manakah yang perlu saudara tingkatkan? Jelaskan. Nah, silakan Bapak Ibu buat topik mengenai ini. Kemudian yang nomor 2, dukungan apa yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman saudara terkait materi tadi. Nah, jadi dua pertanyaan ini Bapak Ibu jelaskan dalam kotak di bawah yang sudah tersedia. Nah, dengan cara mengklik add new question ini. Nanti silahkan mengomentari juga punya teman mahasiswa lain supaya muncul checklist. Nah, untuk topik yang saya susun pada waktu itu nanti juga Bapak Ibu bisa download di deskripsi video, linknya saya kasih di sana untuk sebagai gambaran saja bagaimana contoh diskusi, topik diskusi di 2C3 ini yang pernah saya susun. Tapi ingat bahwa untuk mendapatkan passwordnya Bapak Ibu harus menonton videonya sampai selesai, karena nanti password akan saya tampilkan di tengah-tengah video. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah 2C3 ini selesai dikerjakan, maka kita bisa mengerjakan yang 2C4. Identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Isinya antara lain, nah di sini juga masih logonya sama, yaitu diskusi. Nah, Bapak Guru diminta membuat topik lagi diskusi yang tentang dua hal ini. Yang pertama, identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Identifikasi faktor penyebab kesulitan belajarnya. Jadi Bapak Ibu guru diminta untuk mengidentifikasi kesulitan belajar apa yang dialami oleh siswa yang pernah Bapak Ibu ajar di sekolah. Dan kemudian identifikasi juga faktor penyebab kesulitan belajarnya itu apa. Nanti silakan dituliskan di sini di add new question, kemudian supaya bisa dikomentari oleh teman mahasiswa lain, dan jangan lupa Bapak Ibu juga harus mengomentari punya mahasiswa yang lain. Nah, contoh identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik nanti juga bisa Bapak Ibu download di deskripsi video yang saya sematkan linknya nanti. Selanjutnya saya lanjutkan, kemudian untuk 2C5 yaitu identifikasi model-model pembelajaran inovatif. Logonya masih sama atau simbolnya masih sama, yaitu diskusi. Berarti Bapak Ibu masih diminta diskusi, tapi topik diskusinya berganti. Nah, ini yang didivisikan adalah nomor 1, pilih salah satu kesulitan belajar peserta didik yang ingin didiskusikan pada kegiatan ini. Nah, di 2C4 kan tadi Bapak Ibu sudah mencari contoh kesulitan-kesulitan belajar peserta didik yang dialami. Nah, di nomor 1 ini Bapak Ibu pilih satu kesulitan belajar peserta didik yang ingin didiskusikan. Kemudian analisis model-model pembelajaran inovatif yang bisa menyelesaikan kesulitan belajar peserta didik tersebut. Kemudian dari masalah yang sudah dipilih tadi, kemudian Bapak Ibu berikan solusi bagaimana supaya kesulitan belajar anak tersebut itu dapat diatasi, kira-kira dengan menggunakan metode belajar apa, strategi belajar apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu seperti ini, add new question, tulis jawabannya, kemudian di post ke forum.
seperti biasa mengomentari juga punya teman mahasiswa yang lain. Nah, ini antara lain tugas di 2C analisis materi ajar. Kemudian selanjutnya adalah 2C6 penguatan pembelajaran hari ke-11. Ini adalah pembahasan modul pedagogi yang kedua. Nah, ini hari kedua Bapak Ibu ya. Ini hari pertama atau hari ke-9 tadi. Ini hari ke-10-nya, hari berikutnya berarti Bapak Ibu juga akan melanjutkan pembahasan modul yang kedua. Nah, kemudian untuk di sini di 2C6 ini tugas checklistnya sudah berbeda dengan hari sebelumnya karena ini sudah dikerjakan. Jadi yang 2C dari 2C3 sampai 2C5 ini boleh dikerjakan di hari pertamanya atau boleh juga dikerjakan di hari keduanya. Tapi kalau bisa ya tadi seperti saran saya, hari misalkan 2C3 dikerjakan di hari pertama, nanti 2C4 dan 5 dikerjakan di hari kedua seperti atau 2C3 dan C4 hari pertama, 2C5 hari kedua seperti supaya terrekam oleh sistem. Nah, di 2C6 ini Bapak Ibu nanti akan berdiskusi lagi dengan dosen dan masalah lain. Kemudian di bawahnya ini ada PPT modul 2 pedagogi. Ini adalah materi yang harus Bapak Ibu download. Ya, ini hanya download saja Bapak Ibu. Ini diklik nanti akan muncul akan terdownload di sini dan ini adalah materi yang nanti akan disampaikan oleh dosen di pertemuan yang hari yang kedua ini. Supaya ini muncul centang maka harus Ibu klik supaya terdownload. Nah, kemudian di hari yang ketiga yaitu 2C6 masih penguatan pembelajaran hari ke-12. Ini adalah pembahasan modul yang ketiga. Kegiatannya masih sama, yaitu pembahasan modul, diskusi, tanya jawab dan lain-lain. Nah, kemungkinan nanti Bapak Ibu dosen bisa juga memberikan tugas yang di luar LMS ini Bapak Ibu. Bisa juga, jadi tugasnya tidak selalu harus ada di LMS. Mungkin seperti pengalaman saya kemarin, ketika di 2C6 ini diberi tugas oleh dosen untuk membuat PPT tentang salah satu kegiatan pembelajaran inovatif yang pernah kita kerjakan. Nanti disuruh mempresentasikan. Di LMS-nya tidak ada, tapi itu tugas tambahan dari dosen. Jadi tergantung dosennya ya Bapak Ibu. Nanti apakah ada tambahan tugas atau tidak itu juga tergantung dosen masing-masing. Kalau pengalaman saya kemarin itu dosen memberi tugas tambahan. Nah, kemudian di hari yang ketiga setelah melakukan pertemuan tatap maya, maka ada tugas terakhir yang harus Bapak Ibu kerjakan yaitu 2C7 dan 2C8. Nah, kita awali dari 2C7 dulu, yaitu refleksi pembelajaran. Di sini tugasnya adalah Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman materi yang telah Anda pelajari? Jelaskan. Apa lisan-lisan yang Anda peroleh selama kegiatan? Nanti Bapak Ibu jelaskan. Apa yang menjadi kesulitan dalam melakukan analisis materi ajar pada modul ini? Menurut Anda, bagaimana tingkat kebermanfaatan kegiatan yang dilakukan dalam menunjang tugas Anda sebagai guru? Kemudian pada bagian proses pembelajaran mana yang menurut Anda menarik? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus Bapak Ibu jawab dalam kotak yang sudah disediakan. Contohnya ini punya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk contoh jawaban di refleksi ini punya saya yang sudah pernah saya susun, nanti juga akan saya sematkan di deskripsi video, bisa Bapak Ibu download. Nah, selanjutnya setelah 2C7 kemudian yang selanjutnya adalah 2C8 yaitu tes sumatif modul pedagogi. Nah, di sini Bapak Ibu kembali saya ingatkan harus berhati-hati ketika mengerjakan tes sumatif. Walaupun soal dan jawabannya sudah ada di modul, namun karena tes sumatif ini hanya bisa dikerjakan satu kali, maka harus berhati-hati.
pastikan sinyal lancar, koneksi tidak terganggu, dan ketika mengerjakan silahkan diteliti dengan baik supaya nilainya di atas 70, karena kalau di bawah 70 itu akan bermasalah nantinya. Jadi diusahakan di atas 70. Namun Bapak Ibu jangan khawatir karena soal dan kunci jawabannya sudah ada di modul. Walaupun sudah ada, saya ingatkan sekali lagi harus teliti karena akan bolak-balik antara soal dan pilihan gandanya. Nah, demikian itu yang akan Bapak Ibu guru kerjakan di 2C analisis materi ajar pedagogi, yaitu hari ke-9, 10, dan ke-11. Ke hari ke-10, ke-11, dan hari ke-12. Jadi hari ke-10, ke-11, dan hari ke-12 selama 3 hari. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi gambaran buat Bapak Ibu yang nanti akan melaksanakan PPG. Untuk video selanjutnya akan saya jelaskan yang 2D review materi ajar ini, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.